Papa ingin bicara dengan kamu. Sudah tahu kan, Papa itu sudah tua, sudah tidak produktif lagi. Ya, Papa inginnya kamu tuh nerusin perusahaan keluarga kita. Tapi Pak, bukannya sebentar lagi akan dilaksanakan pilpres? Bukankah terlalu terburu-buru? Tidak, Papa berharap kamu yang mengurus semuanya. Kamu bisa menggunakan koneksi Papa untuk melancarkan semuanya. Papa ada arisan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jadi gimana nih, kamu udah berhasil mengurus anakmu belum? Ya, dia sepertinya sangat bersemangat dengan tugas barunya. Oh ya, ini depannya dilaksanakan besok dan aku sudah merekayasa seharusnya suara mayoritas berada di pihak kita. Setidaknya menurut perhitunganku 62% berada di sisi kita. Bagus, besok debat akhirmu kan? Ya, betul sekali. Aku sudah menyiapkan semuanya besok. Oh ya, dan juga anakmu telah membantuku untuk besok. Anakmu merupakan seorang yang sangat kerja keras. Selamat malam pemirsa, selamat datang di debat 5 pemilihan presiden yang ke-17. Kenalkan, saya Hei Staroso sebagai pemandu acara beserta moderator dalam acara ini. Sebelumnya, karena terdapat ancaman bagi kedua belah calon presiden, kami selaku pengurus pemilihan meminta maaf jika debat ini dilaksanakan secara tertutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita bersama-sama akan memanggil calon presiden yang pertama. Dan calon presiden kita yang kedua. Baik, kita akan ambil dan melihat mosi yang akan didebatkan pada malam hari ini. Baiklah, masih pada sesi debat kali ini ialah mengenai kesehatan individual. Jika saya membacakan pertanyaan untuk calon presiden, jika Anda mengetahui bahwa terdapat dalam pengaturan penjualan narkotika di negara ini, apa yang akan Anda lakukan? Saya persilakan calon presiden kedua jawab terlebih dahulu. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Narkotika merupakan benda ilegal di negara ini. Meski penggunaan terlarang, kita memiliki hukum mengenai penggunaan narkotika ini. Seperti yang disebutkan dalam pasal 17 nomor 44 tentang penggunaan narkotika nasional, bahwa penjualan narkotika sangatlah dilarang oleh siapa saja. Dan dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa tidak ada sidang serta apapun itu yang dapat membantu meringankan hukuman yang diberikan. Sayang, penerapan dari undang-undang ini tidaklah optimal. Kenapa? Karena buktinya masih terdapat sekitar 3 ton narkotika di negara, dan itu dikontrol oleh hanya satu orang saja. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan menghukum dengan keras, menghancurkan setiap perusahaan bayangan dan anak perusahaan bayangan terkait. Saya akan memastikan membuang seluruh narkotika yang terdapat di negara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada calon presiden kedua yang telah menyampaikan argumennya. Untuk calon presiden yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu 2 menit mulai sejak Anda berbicara. Baik, apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya akan memastikan seluruhnya ditangkap dan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Meski harganya harus dibayar dengan pengorbanan besar, tetapi itu setimpal karena mereka sudah merusak generasi muda yang akan datang. Tetapi saya akan menjanjikan proses sidang yang transparan untuk memberantas hal ini. Sekian. Terima kasih kepada calon presiden yang pertama. Sekarang saya persilakan jika calon presiden yang kedua ingin menyanggah argumen dari calon presiden pertama. Selain itu, jika calon presiden yang pertama ingin membantah, kami langsung persilahkan. Masing-masing waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, sekarang bagaimana Anda akan membebas narkoba jika ternyata dalam narkoba tersebut ialah termasuk jajaran penasihat Anda? Saya memiliki data beserta catatan investigasi yang menegaskan bahwa grup bisnis Lab merupakan dalam dari seluruh bisnis ini. Bagaimana Anda akan mengatasi hal ini? Sedangkan seperti yang kita tahu, grup bisnis ini ialah yang menyumbang paling banyak dalam kampanye Bapak. Sekian. Tidak, itu tidak benar. 1. Grup bisnis Lab tidak memiliki hubungan apapun dengan bisnis narkotika. Dan Sekian pemirsa debat kali ini. Debat akan dihentikan karena kejadian luar biasa. Sampai jumpa lain pada debat berikutnya.
Pak izin bertanya. Ya. Tadi disebutkan bahwa grup bisnis Bapak itu terlibat dalam uji coba praktik narkoba. Apakah itu benar? Karena ini sudah dikonfirmasi oleh Pak Kohar, kalau bisnis kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan narkotika dan sudah jelas datangnya dari mana. Tapi kan Pak, Nggak usah tapi, saya mau istirahat dulu ya. Terima kasih. Waktu berlalu dan pemilihan menunjukkan bahwa Kohar berhasil memenangkan Pilpres. Kebanyakan rakyat bersimpati kepada Kohar dan menuduh Born sebagai dalang dari penembakan yang terjadi. Rakyat juga menuduh bahwa Born menggunakan gelar aktivis kesehatannya sebagai tameng, bahwa dirinya ialah yang mengendalikan seluruh jaringan narkotika. Sidang darurat dilaksanakan dan Born menjadi terdakwa serta grup Lev menjadi penuntut. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara mengenai tuduhan serta bisnis narkotika pada hari Senin tanggal 29 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saya akan membacakan surat dakwaan kepada terdakwa. Surat dakwaan kepada Born selaku calon presiden yang ke-17. Dengan ini, saya Liam selaku pemilik grup Lev menyatakan menuntut Born atas penyebaran berita palsu. Yakni grup perusahaan saya dituduh berbisnis ke dalam bisnis narkotika serta berupaya untuk membunuh calon presiden yang diusung oleh grup bisnis kami, yakni Kohar. Apakah terdakwa sudah paham? Sudah, Yang Mulia. Apakah terdakwa memiliki pembelaan? Ya, saya memiliki pembelaan. Selengkapnya akan dijelaskan oleh pengacara saya. Baik, izinkan saya berbicara. Klien saya tidak bersalah. Apa yang diucapkannya benar. Lihatlah buktinya. Di sini dikatakan bahwa klien saya tidak memiliki bisnis narkotika sama sekali. Justru Koharlah yang memiliki bisnis tersebut. Berdasarkan data yang kami dapatkan, terdapat jaringan bisnis narkotika di grup Lev yang sangat teramat besar. Baik, apakah penggugat memiliki pembelaan? Ya, data-data yang ditunjukkan oleh terdakwa semuanya palsu. Tidak ada yang benar-benar asli di situ. Contohnya ini, laporan keuangan grup Lev di sini mengatakan bahwa terdapat rincian pendapatan hingga sekecil-kecilnya, sedangkan yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki rincian. Ini jelas-jelas menandakan kepalsuan dari data-data yang dibawa oleh terdakwa. Selain itu, mereka juga telah menuduh kami atas bisnis narkotika yang tidak sama sekali kami lakukan. Baik, silakan bukti-bukti bisa diletakkan di sini. Baik, izinkan kami bertanya beberapa hal mengenai bukti-bukti ini dikarenakan tidak ada saksi atas kasus ini. Di sini dikatakan bahwa terdapat pemasukan sebesar 3 triliun yang disembunyikan. Diduga kuat sebagai pemasukan dari bisnis narkotika. Apa pembelaan dari penggugat? 3 triliun tersebut merupakan selisih keuntungan yang didapatkan dari catur ulang pertama dan catur ulang kedua. 3 triliun tersebut diambil dan dijelaskan secara rinci penggunaannya. Oleh karena itu, pada laporan ini tidak terdapat perincian pendapatan 3 triliun tersebut. Baik, berikutnya di sini terdapat rekaman chat dan screenshot dari percakapan pemilik grup Lev, yakni Lim dengan seseorang dan membahas mengenai narkoba. Apa pembelaan dari penggugat? Itu tuduhan palsu. Klienku sangat suka menggunakan perandaian dalam chatnya. Dijelaskan di situ maksud dari narkoba adalah makanan yang enak sehingga tidak ada chat yang mengarah ke hal-hal tersebut. Bohong yang mulia, chat tersebut jelas-jelas mereka membahas tentang narkotika. Mereka jelas bersalah. Mohon benar. Baiklah, untuk terdakwa, di sini terdapat bukti rekaman video serta bukti transaksi narkotika yang dilakukan oleh Born. Apa pembelaan dari terdakwa? Itu palsu yang mulia. Selain itu, terdapat percakapan dengan pembunuh bayaran untuk mengganggu proses debat kemarin. Apakah terdakwa melakukan hal tersebut? Tidak. Baik, sebenarnya kami telah memiliki kesimpulan. Terdakwa dinyatakan bersalah atas dasar tuduhan memiliki bisnis narkotika serta upaya pembunuhan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan gugur dalam Pilpres yang ke-17 dan secara resmi saya menyatakan bahwa Kohar sebagai pemenang dari Pilpres yang ke-17 ini. Terdakwa akan mendapatkan hukuman yakni berupa 15 tahun penjara beserta denda sebesar 25 miliar. Dengan ini saya menyatakan sidang ditutup. Terlihat seperti persidangan normal, bukan? Tidak, mereka bertiga merupakan hakim palsu. Mereka telah disogok untuk memenangkan persidangan tersebut. Benar-benar licik. Para pengacara, mereka baik, terutama Fairmont. Sayangnya berada di pihak yang salah.
Keadilan dari demokrasi harus ditegakkan. Ketika sistem sudah rusak, maka sistem tersebut harus dibangun lagi dari nol, sehingga menghasilkan sistem yang lebih baik lagi ke depannya.